I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi pertemuan 9, yaitu manajemen piutang. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, mulai dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Alvira Saputri dengan NIM 63230923. Perkenalkan, nama saya Raisya Kirana dengan NIM 63230256. Nama saya Firda Giesti dengan NIM 63230970. Nama saya Taila Arin Putri Hasibuan dengan NIM 63231060. Nama saya Rizman Nurbiasa, NIM 63230639. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pengertian piutang. Nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa atau dari pemberian pinjaman uang. Piutang mencakup nilai jatuh tempo yang berasal dari aktivitas seperti sewa dan bunga. Selanjutnya di sini ada tujuan piutang. Yang pertama itu ada merangsang minat para langganan. Yang kedua ada menaikkan volume penjualan. Yang ketiga ada meningkatkan laba bersih perusahaan. Yang keempat itu ada peningkatan laba bersih perusahaan. Selanjutnya di sini ada serba-serba piutang bersifat bad debit. Piutang bad debit adalah piutang yang tidak dapat ditagih kembali dari pelanggan, sehingga perusahaan mengalami kerugian. Berikut ini 4 sebab piutang bersifat bad debit. Yang pertama itu perusahaan mengejar target penjualan terlalu tinggi. Yang kedua, perusahaan memberikan kredit penjualan kepada terlalu banyak pelanggan tanpa pertimbangan yang matang. Yang ketiga, penjualan produk yang bersifat non tunai dilakukan secara tidak hati-hati. Yang terakhir itu ada perusahaan mempunyai beban hutang yang cukup besar kepada pihak lain, seperti bank atau lembaga. Selanjutnya di sini ada komponen-komponen kebijakan kredit. Yang pertama itu ada persyaratan penjualan. Dalam penjualan produknya, perusahaan akan memutuskan untuk menjual produknya secara tunai atau menjualnya secara kredit. Yang kedua itu ada analisa kredit. Perusahaan melakukan penilaian terhadap kemampuan pelanggan dalam membayar hutang atau tagihan kreditnya. Yang ketiga itu ada kebijakan penagihan. Perusahaan menentukan prosedur atau cara digunakan untuk menagih piutang kepada pelanggan agar pembayaran dapat diterima tepat waktu. Selanjutnya di sini ada cara memperkecil bad debit. Yang pertama ada menghindari penjualan saat kondisi pasar tidak stabil atau krisis. Lalu yang kedua ada membatalkan penjualan produk pada konsumen yang memiliki reputasi buruk dalam dunia bisnis. Yang ketiga ada menghindari produksi dan penerimaan order pada saat pasar tidak menentu. Yang keempat ada menerapkan prinsip kehati-hatian dalam persaingan bisnis yang tinggi. Lalu yang terakhir ada ukuran persentase yang layak diterapkan untuk besaran piutang. Selanjutnya ada pengertian dari Cash Conversion Cycle atau CCC adalah waktu rata-rata antar penjualan kas untuk sumber daya produktif dengan penerimaan kas dari penjualan produk. Menurut Joel G. Siegel dan J. Kasim 1999, konversi kas berkaitan dengan proses perubahan atau pertukaran aset, surat berharga maupun mata uang. Bentuk konversinya itu mengubah surat berharga menjadi surat berharga lain, contohnya seperti obligasi menjadi saham. Lalu ada pengganti dasar penilaian, contoh biaya historis menjadi biaya saat ini. Lalu yang terakhir ada memindahkan saham dana bersama ke dana lain sejenis, contohnya menukar mata uang menggunakan kurs pertukaran. Lalu di sini ada rumus dari CCC atau rumus dari Cash Conversion Cycle. CCC sama dengan ICP atau Inventory Conversion Period ditambah RCP, Receivable Collection Period ditambah PDP, Payable Deferral Period. Inti konsepnya itu, semakin pendek nilai CCC, semakin cepat perusahaan mengubah investasi menjadi kas sehingga pengelolaan kas menjadi lebih efisien. Lalu di sini ada contoh soal dari perhitungan CCC.
Manajer keuangan PT Maju Jaya sedang melakukan evaluasi terhadap pengelolaan kas perusahaan. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa rata-rata waktu penagihan piutang perusahaan adalah 60 hari. Rata-rata penundaan pembayaran utang dagang selama 45 hari dan rata-rata perputaran persediaan berlangsung selama 80 hari. Yang ditanya hitunglah dari Cash Conversion Cycle atau CCC PT Maju Jaya. Selanjutnya ada jawaban dari soal perhitungan CCC. Rumus CCC sama dengan ICP ditambah RCP ditambah PDP. Diketahui ICP sama dengan 80 hari, RCP sama dengan 60 hari, PDP sama dengan 45 hari. Perhitungan CCC sama dengan 80 ditambah 60 ditambah 45 sama dengan 185 hari. Jadi, Cash Conversion Cycle PT Maju Jaya adalah 185 hari. Selanjutnya unsur-unsur kredit. Yang pertama ada kepercayaan. Kepercayaan atau trust adalah sesuatu yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada, karena tanpa ada rasa saling percaya antara kreditur dan debitur, maka akan sangat sulit terwujud suatu sinergi kerja yang baik. Karena dalam konsep sekarang ini kreditur dan debitur adalah mitra bisnis. Yang kedua, waktu atau time adalah bagian yang paling sering dijadikan kajian oleh pihak analisis finance, khususnya oleh analisis kredit. Yang ketiga ada resiko. Resiko dalam kredit adalah kemungkinan terjadinya kredit macet atau pinjaman yang tidak dapat dikembalikan oleh debitur sesuai perjanjian. Yang keempat, prestasi. Prestasi yang dimiliki oleh kreditur untuk diberikan kepada debitur. Biasanya bentuk objek dari kredit tersebut tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi juga boleh dalam bentuk barang atau jasa. Selanjutnya kreditur dan debitur. Yang pertama adanya kreditur, pihak yang memberikan pinjaman berupa uang, barang, atau jasa kepada pihak lain dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa bunga atau balas jasa dari pinjaman tersebut. Yang kedua adanya debitur, pihak yang menerima pinjaman berupa uang, barang, atau jasa serta memiliki kewajiban untuk mengembalikannya sesuai waktu yang telah disepakati dan bertanggung jawab atas resiko apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Selanjutnya ada jenis kredit. Kredit berdasarkan jenisnya. A. Kredit konsumtif. Kredit yang diajukan oleh debitur kepada kreditur untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti membeli motor, mobil, rumah, perabotan rumah tangga, atau renovasi rumah. Yang B. Kredit produktif. Kredit yang diajukan oleh pelaku usaha atau pemilik bisnis untuk kebutuhan usaha seperti menambah produksi, mengembangkan produk baru, atau membuka cabang baru. Oke, di sini akan membahas jenis kredit yang C, yaitu kredit perdagangan atau bisa disebut dengan trade credit. Kredit ini adalah umumnya digunakan, dananya itu digunakan untuk keperluan perdagangan atau bisa disebut dengan trade. Contohnya dalam menghasilkan barang untuk dipakai oleh orang banyak, baik daerah, kawasan, maupun negara. Nah, kemudian ada jangka waktu kredit. Yang A adalah kredit jangka pendek atau bisa disebut dengan short term credit. Kredit dengan jangka waktu pendek ini adalah maksimal waktunya tuh 1 tahun dan biasanya digunakan untuk usaha jangka pendek seperti pertanian dengan masa tanam kurang dari 1 tahun. Nah, yang kedua, kredit jangka menengah atau bisa disebut dengan medium term loan. Nah, kredit ini memiliki jangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun. Contohnya pembelian bahan baku, kemudian membayar upah buruh, dan pembelian suku cadang dan lain-lainnya. Nah, kemudian yang C yaitu kredit jangka panjang atau bisa disebut dengan long term loan. Kredit ini memiliki jangka waktu yang lebih dari 3 tahun, contohnya keperluan investasi, yaitu penambahan produk dan membuka kantor cabang baru. Nah, kemudian persyaratan umum untuk mengajukan kredit. Yang pertama adalah fotokopi KTP, kartu identitas pemohon, dan fotokopi KTP istri jika pemohon adalah suami, begitu juga sebaliknya. Kedua, fotokopi kartu keluarga. Ketiga, SK 80% dan 100%. Keempat adalah NPWP atau bisa disebut dengan nomor pokok wajib pajak, dan kelima adalah sertifikat kepemilikan rumah dan tanah sebagai jaminan atau BPKB kendaraan.
Nah, yang keenam adalah buku tabungan baik di bank tersebut dan bank lain. Yang ketujuh, surat keterangan tempat bekerja bagi pegawai kontrak. Yang kedelapan, slip gaji 3 atau 4 bulan terakhir. Dan yang kesembilan, mengisi formulir pengajuan kredit sesuai dengan permintaan. Dan yang kesepuluh, yang terakhir adalah surat keterangan sanggup membayar cicilan kredit dengan baik jika masa pensiun kerja semakin dekat. Oke, slide selanjutnya. Dalam memutuskan pemberian kredit atau penjualan melalui kredit, ada beberapa hal yang harus dipikirkan, baik oleh kreditur atau debitur secara umum, dan sudah menjadi penilaian umum yang dikenal dengan prinsip 5C. Yang pertama ada character, yang kedua capacity, yang ketiga capital, yang keempat collateral, yang kelima conditions. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari prinsip 5C itu sendiri. Yang pertama ada character, yaitu penilaian terhadap kemauan dan tanggung jawab calon pelanggan dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Penilaian ini dapat dilihat dari riwayat pembayaran utang sebelumnya. Yang kedua ada capacity, yaitu penilaian terhadap kemampuan calon pelanggan dalam membayar utang atau kreditnya. Penilaian ini biasanya dilihat dari kondisi keuangan pendapatan serta arus kas yang dimiliki oleh pelanggan. Yang ketiga ada capital, yaitu penilaian terhadap kekuatan keuangan calon pelanggan terutama dari jumlah modal yang dimiliki dan kondisi keuangan perusahaan berdasarkan analisis laporan keuangan. Yang keempat ada collateral, yaitu jaminan atau aset yang diberikan kepada calon pelanggan sebagai penanggung kredit. Namun fokus utama perusahaan tetap pada kemampuan pelanggan dalam membayar kredit tepat waktu, bukan untuk menyita jaminan tersebut. Dan yang terakhir itu ada conditions, yaitu menunjuk pada keadaan ekonomi secara umum dan pengaruhnya atas kemampuan perusahaan calon pelanggan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're